Selamat pagi. Wih, 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 wih. Ada komen dari Ibu Yuli. Yulia Susan. Pak Jess yang baik hati. Kuping saya langsung goyang kayak kuping gajah, Bu. Weng, 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 weng. Iya. Ma, kalau mau minum obat tensi, gak makan nasi, sakit kepala. Apa boleh makan nasi 2 sendok aja, Pak? Loh, itu yang harus dihilangin loh. Itu yang harus dibuang. Ya, itu yang harus dibuang. Sebetulnya tensi itu wajar loh. Kalau mau jujur-jujuran nih ya. Kalau saya nggak punya kepentingan ngasih obat kan, saya ngomongnya belak-belakan aja, was-was aja. Pernah lihat selang, Bu? Selang ketika kamu tancepin ke keran, kerannya dibuka, terus selangnya diocorin. Itu kan ngalirnya lancar ya, begitu. Coba ujung selangnya dipencet, begitu. Maka semprotannya akan tertahan dan kemudian nyemprotnya semakin jauh. Kerja semprotannya semakin kuat. Nah, itu tensi darah itu seperti itu. Ketika otak bekerja lebih, maka dia akan naik tensinya. Ketika ginjal minta oksigen lebih, ginjal minta darah lebih, ginjal minta air lebih, maka tensi akan naik. Apa eh, kebutuhan itu akan berlebih. Seorang direktur perusahaan tensinya pasti tinggi. Seorang atlet tensinya pasti tinggi. Jadi sebetulnya secara wajar itu tidak ada masalah gitu. Nah, tapi karena kamu terbiasa dengan kambing hitam dan kambing putih, kadang gajah belang, bukan zebra yang belang, makanya itu dijadikan sebuah ketakutan. Fokusnya tidak di situ. Kalau kamu utang, maka pikiranmu fokus kepada utang. Bagaimana saya melunasi utang? Gimana nanti saya dikejar-kejar utang? Maka kamu akan utang terus. Seumur hidupmu akan utang terus. Nah, ini kalau ini saya udah praktekkan ini. Nanti bulan Juli ini utang saya selesai semuanya. Nggak ada masalah buat saya. Kenapa? Karena saya nggak peduli mau ditagih mau nggak. Paling kalau kamu nggak mau nunggu saya, ya udah penjarain aja selesai. Nah, itu cara saya. Karena fokus saya bukan masalah utangnya. Fokus saya adalah bagaimana saya mendapatkan uang dan kemudian saya bisa menyelesaikan utang itu. Jadi fokus saya bukan utang, bukan utangnya. Demikian juga dengan kamu. Semua, bukan cuma Bu Yuli ya, semua yang di depan mata saya, setiap kali saya ketemu sama mereka, fokusnya adalah masalah. Orang yang bermasalah dengan gula darah, fokusnya dengan gula darah. Dikasih tahu yang lain, oh ini orang-orang yang paling buandel itu kan orang-orang yang udah kena diabetes, cuci darah. Itu orang-orang yang paling buandel itu. Nggak bisa orang bisa dipenging, orang bisa dikandani. Ada satu pasien yang saya lihat langsung dengan mata kepala saya sampai meninggal. Kenapa? Karena nggak bisa meninggalkan itu. Apa namanya? Teh botol. Sudah cuci darah, minumnya teh botol. Bukan teh botolnya yang salah. Enggak, teh botolnya enggak salah. Kamu minum teh botol kalau kamu olahraganya kuat enggak ada masalah. Kamu teh botol kalau keringatmu setiap hari terbuang enggak ada masalah. Karena itu energi tinggi. Ya, sakrosa, glukosa paling itu tuh yang dibutuhkan ketika kamu endurance-nya jos. Enggak ada masalah gitu. Tapi kan tergeletak di ranjang, cuci darah seminggu 2 kali, ngeliatin rumahnya, teh botol nggak beres-beres. Ya saya mohon maaf saya bilang, ya enggak lama kata kita berapa lama itu ya. Terus langsung lewat ketemu kita ya. Habis ketemu terus kita dia minum racikan. Udah lebih dari sebulan, 2 bulan, 3 bulanan lah ya. Langsung hilang. Ya mau di mana lagi? Banyak orang kepengen nolong tapi nggak bisa ditolong. Ya itu yang terjadi ya. Tapi nggak apa-apa karena memang setiap orang kan punya pilihan hidupnya masing-masing. Jadi nggak perlu dipaksa. Karena setiap orang memutuskan keputusannya untuk dirinya, bukan untuk orang lain gitu. Nah, kalau kalau masih minum obat ini, saran saya, yang pagi karena syarat yang saya selalu katakan adalah sarapan terbaik adalah tidak sarapan, minum OBAT-nya tidak sarapan pagi harinya ya. Nah, kalau kamu konsul ke sebelah, pasti akan dibilang harus sarapan, harus sarapan. Justru karena sarapan itulah yang membuat lambungmu bermasalah.
gitu. Itu yang terjadi. Tapi kalau saya enggak minum seperti Ibu Yulia kan bilang kalau enggak makan oleng Pak, kalau enggak makan kepala sakit Pak. Itu sebetulnya bukan masalah enggak makan. Ya, karena efeknya harus seperti itu. Jadi ada aksi pasti ada reaksi. Ada aksi pasti ada reaksi. Kalau saya bilang, kalau saya pusing, itu berarti ada sesuatu yang saya dikasih warning oleh tubuh saya. Apa yang kurang nih di tubuh saya nih? Kayak kemarin saya sama istri saya seharian tuh wak aja. Oh, nggak taunya dia ulang tahun. Nggak taunya. Jadi pagi-pagi anak sama cucu datang bawa kue. kita kita lihat kue ngiler juga karena si cucu makan, si menantu makan, ya anak makan. Saya nyitilin tuh kremnya itu. Saya congkelin kremnya pakai coklat. Saya nyitilin, kok seharian kok begini ya? Nggak makan itu, nggak makan itu. Ya hanya minum racikan aja. Nggak makan. Nyongkelin itu aja, makan flanya, flan namanya itu ya. Itu makan flanya itu enak karena saya doyan banget itu dulu-dulu itu makanan saya. Saya kalau nyolong kue tar di almari yang saya habisin ya flanya itu. Dulu ya. Ini udah hampir 8 tahun kan nggak pernah makan seperti itu. Nah kemarin dilala kok pagi-pagi ada yang datang cucu bawa kue itu. Diminumin. Wah itu satu hari itu lambung nggak enak banget tuh Jess. Ya makan apa aja rasanya pengen muntah itu. Nah baru malamnya istri saya bilang kok pengen gelagean terus, tapi nggak keluar anginnya. Saya juga seharian terus. Nah baru nyadar. Akhirnya nyadar ya gimana? Ya dihabisin kuenya. Kuenya dihabisin supaya nggak timbul berikutnya. Habisin kuenya setelah itu 24 jam nggak makan. Udah itu caranya sesimpel itu. Jadi sangat gampang banget gitu. Jadi jangan berpikir kalau kamu tidak makan justru malah menimbulkan penyakit. Tidak. Tidak makan itulah cara terbaik kamu membersihkan sel-selmu yang rusak. Itu cara yang terbaik. Kenapa kok begitu? Karena dengan cara kamu tidak makan, maka selmu yang lapar akan mencari makanannya sendiri di antara dia makan lemak di tubuhmu atau dia makan sel yang rusak di tubuhmu. Itu cara penyembuhan yang paling alami. Tapi kalau kamu masukkan makanan, ya sudah, dia akan pesta pora, ya, pesta pora, nye, 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 nye. Begitu diintimidasi sama sel yang sehat, bodoh amat, bodoh amat. Itu selmu yang rusak kayak begitu, gitu. Jadi kalau seandainya harus makan, ibu khawatir ya, harus makan, padahal sebetulnya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kalau harus makan, yo ojo nasi ya bu, jangan makan nasi. Tapi makannya apa? Telur. Kenapa telur? Karena telur untuk lambung itu aman. Kenapa? Karena tidak ada gula di situ yang bisa merusak sebagai inflamasi di situ gitu. Telur puyuh 7 butir, telur ayam 2 butir, itu lebih bagus dan lebih sehat. Kalau nasi ya walahu alam. Kenapa? Karena langsung dipompa sama pankreas, insulinnya keluar, insulinnya terproduksi. Kenapa? Karena itu memicu gula darah naik. Gitu, apalagi pagi-pagi sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Gitu Bu, kira-kira yang saya sampaikan. Sehingga ini bisa menjawab ya. Wah, saya dimaki-maki sama yang lain biarin aja lah, nggak pusing saya. Ya, kamu mau ikut ya syukur, enggak kan enggak masalah. Ngapain saya mempusing dengan orang-orang yang enggak setuju dengan saya kan? Enggak problem buat saya gitu. Mau setuju monggo, enggak setuju juga kamu kan punya ide, punya punya pandangan tersendiri. Ya, tapi untuk Bu Yulia karena komennya di VT saya ya saya jawab. Sehingga ini bisa membantu ya Bu. Telur puyuh bagus. Ya, kalau kamu takut terjadi padahal kamu ibu makan nasi juga tetap pusing ya tetap pusing aja, sakit kepala aja. Itu hanya sugesti yang terjadi karena dibentuk sama pikiran sendiri. Di otak kita itu ada yang namanya idiometrik. Idiometrik itu menyimpan semua informasi palsu yang kemudian seolah-olah jadi asli. Itu idiometrik. Ya, sehingga ada setan gitu. Itu informasi palsu yang tersimpan dari kecil. Karena dari kecil takut momok gitu. Itu idiometrik otak. Itu tempat menyimpan memori yang bohong tapi asli, tapi beneran. Palsu tapi beneran. Makanya kamu kalau bulu kuduk begidik dikit setan gitu. Kamu di rumah sendirian setan gitu. Itu idiometrik namanya. Ya padahal enggak ada.
Di kuburan itu tidak ada apa-apa. Tapi karena ideometrikmu menyimpan ketakutan, makanya kamu berpikir ada setan. Coba tutup matamu, pesta di kuburan. Nanti